Alhamdulillah alladzi jama'ana 'ala al-huda wa tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang mengumpulkan kita di tempat ini atas dasar petunjuk. Segala pujian, bagimu segala pujaan, bagimu segala syukur, dan kepadamu semuanya akan dikembalikan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salammu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Apa yang akan kita bahas hari ini? Banyak kepalsuan dalam kehidupan kita. Bahkan di meja ana banyak yang palsu. Antum melihat ini jamaah. Hidup kita seperti itu. Ini awet. Bunga ini awet. Sampai berapa tahun? Sampai antum mati mungkin bunga ini masih ada. Tapi dia nggak benar. Bahkan banyak nyamuk di atasnya. Tuh lihat. Karena banyaknya kepalsuan dalam kehidupan ini, akhirnya tidak sedikit manusia yang ingin mengakhiri hubungan dia. Cukup sampai di sini, udah nggak perlu kita lanjutkan. Berapa banyak ucapan-ucapan itu disampaikan oleh para lelaki atau para wanita tatkala hujan tak kunjung turun, tatkala bunga-bunga di taman sudah layu, bahkan sebagian terbakar. Pasangan hidup itu akan berusaha untuk mengatakan, lebih baik kita berpisah. Ngapain kita lanjutkan? Ada yang dengan baik-baik, ada yang dengan ungkapan yang sangat menjijikkan, ada yang mengusir istrinya, ada yang mengusir suaminya, bahkan ada yang membakar suaminya. Antum lihat jemaah, beberapa waktu yang lalu seorang suami disiram air panas sama istrinya karena tak kunjung pulang. Lama nggak pulang. Pas pulang, bukan cinta yang didapat, tapi air panas yang disiramkan. Ada istri yang dengar suaminya kawin lagi. Kira-kira, nah siapa yang sudah menikah? Antum. Istri berapa bang? Baru satu, Masya Allah. Kasih hadiah, mana? Yang istrinya satu kasih hadiah, Masya Allah. Fadal. Masya Allah. Kira-kira kalau istri antum dengar antum kawin lagi, bukan cinta ya, apa yang dia lakukan kira-kira? Tapi air panas. Insya Allah ikhlas ya, Masya Allah. Antum lihat beliau ini umur berapa antum? Berapa? 45, udah putih semua jenggotnya, Masya Allah. Rasul SAW itu berlindung mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang membuat aku beruban sebelum waktunya. Betul. Itu doa Nabi SAW. Antum pernah baca doa itu enggak?
Makanya kalau antum melihat ada umur 40, 45 sudah mulai putih semua, kayaknya disiksa sama istrinya. Allahu Akbar. Wallahi jamaah, sejatinya kita menginginkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi cerita-cerita yang miris, KDRT yang dilakukan oleh para lelaki kepada istrinya, itu sudah biasa, cerita lama. Tapi akhir-akhir ini malah istri yang melakukan tindakan kejahatan kepada suaminya. Ada cerita di Lampung dulu. Seorang istri tahu suaminya kawin lagi. Malam hari diajak sama istrinya, lalu dipotong barangnya. Berani antum kawin lagi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum. Kata Allah, silahkan kalian nikahin perempuan yang baik-baik, 2, 3, 4. Antum seneng gak kalau dengar ayat itu? Ya Allah, sejuk hati ini ya Masya Allah. Tapi kata Allah, kalau takut tidak bisa berbuat adil, sudah satulah. Tapi kepingin Ustaz nanti di surga lah, gimana tuh? Ada orang-orang yang tak mampu berbuat adil, dia memaksa untuk melakukan itu. Yang terkadang pendorong dia melakukan itu nafsu. Kan boleh Ustaz, silahkan. Tapi niatkan dengan niat yang baik. Kalau kita berbincang tentang rumah tangga, Allah itu di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan tentang rumah tangga ini di beberapa surat. Di surat Al-Baqarah, di surat An-Nisa, di surat Al-Ahzab. Bahkan Allah Azza wa Jal menurunkan sebuah surat full berbincang tentang At-Talaq. Surat At-Talaq, surat perceraian. Jadi para lelaki dan para wanita sebelum dia menikah, dia jangan hanya belajar tentang bagaimana pernikahan, tapi dia juga harus belajar bagaimana perpisahan. Karena di ayat-ayat ketika Allah menyebutkan tentang pernikahan ini, Allah mengatakan dua, fa imsakun bima'ruf au tasrihum biihsan. Engkau pegang dengan cara yang baik, engkau rawat istrimu dengan cara yang baik, atau engkau berpisah dengan dia dengan cara yang lebih baik. Ketika ana hendak menikah, cerita dulu jemaah. Yang menikahkan anak bukan mertua anak. Yang menikahkan ada seorang ustadz, diwakilkan kepada dia. Apa kata dia? Ada Ustadz Hisham Bahannan hafizahullah ta'ala. Dia mengatakan, ya Syafiq bin Riza bin Hasan Basalama, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf atau tasrihim biihsan. Wahai Syafiq, aku nikahkan engkau atas dasar perintah Allah, dengan catatan engkau rawat itu anak perempuan dengan baik, atau engkau lepaskan dia dengan cara yang baik pula. Subhanallah jemaah. Bukan sesuatu yang mudah melangkah menjadi seorang suami. Bukan sesuatu yang ringan antum melangkah untuk menjadi seorang menantu, untuk menjadi seorang ayah. Yang wanita untuk menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Semua menginginkan pernikahan itu indah. Bahkan ada sebagian yang merajut mimpi, yang nanti ingin punya ini, ingin punya itu, di tengah jalan bubar pernikahan.
segala mimpi itu jadi sirna. Bahkan sedih tatkala melihat ada wanita yang berusaha untuk memutus urat nadinya. Pada suatu malam anak pernah ditelepon, Ustaz tolong telepon fulana Ustaz. Kenapa? Fulana ini diceraikan oleh suaminya malam Idul Fitri. Subhanallah jemaah. Fulana itu sudah di kamar mandi hendak menyayat-nyayat urat nadinya. Allah fa'imsakun bima'ruf. Engkau kalau suka lanjutkan pernikahan dengan cara yang baik, kalau enggak pisah dengan cara yang lebih baik jemaah. Karena banyak perceraian itu terjadi disebabkan reaksi emosi sesaat yang kemudian menyebabkan penyesalan yang tak kunjung habis. Namun karena tuntutan untuk melanjutkan perjalanan hidup ini, Allah membolehkan perceraian. Apa hikmahnya? Kita bicara at-thalaq, kita bangga dengan adanya surat at-thalaq. Sebagai seorang muslim, kita bangga dengan diperbolehkannya suami menceraikan istrinya. Kita bangga dengan ajaran Allah Azza wa Jalla, wanita boleh gugat cerai. Iya. Kenapa Anda perlu sampaikan ini? Karena ada orang-orang di luar sana yang memandang bahwa syariat perceraian itu termasuk kekurangan agama Islam. Bukan, ini kesempurnaan agama Allah Azza wa Jalla. Di beberapa agama jemaah, kalau sudah nikah nggak bisa-bisa, kecuali kalau mati. Kadang-kala suaminya mati, istri harus ikut mati. Nah, antum kalau baca sejarah mungkin di sebagian tempat masih berlaku, suaminya meninggal dunia, istrinya harus menemani. Tapi Islam membolehkan perceraian. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, apabila kalian menceraikan wanita. Subhanallah. Ada apa dengan perceraian ini? Bukankah tujuan pernikahan itu ingin bersama? Kenapa kok dibolehkan cerai? Siapa yang pernah dapat undangan perceraian temannya? Anak kasih hadiah. Nah, ambilkan hadiahnya. Ada yang pernah dapat undangan? Bro, insya Allah besok anak mau cerai. Insya Allah kita masak soto nih, antum datang ke semua. Pernikahan kita umumkan. Bahkan orang bikin undangan dengan harga yang mahal. Bahkan dia sewa gedung yang besar. Dihadiri oleh 1000 orang untuk menonton dia menikah. Tapi tatkala bercerai, 1000 orang itu nggak ada yang tahu. Hanya dari kuping ke kuping. Antum dengar, fulan udah cerai. Ajib. Kok nggak diundang anak? Nggak ada undangan perceraian memang jemaah. Tapi perceraian ini diperbolehkan. Apa hikmah dari perceraian itu? Ada banyak. Yang pertama, mengurangi percekcokan, perselisihan yang bakal menyebabkan putusnya silaturahim. Diperbolehkan cerai. Karena terkadang ini jamaah menikah antar sepupu. Menikah. Ribut terus. Ketika ribut terus tidak segera bercerai, akhirnya paman sama paman gak mau kenal. Kakak beradik gak mau. Sudah. Kalau dilihat memang kayaknya gak cocok ya. Ya udah datang antum ke pamannya. Kalau antum menikah dengan anak paman antum, antum datang.
bilang, paman, ana mohon maaf paman, kayaknya ana nggak bisa lanjutkan. Artinya walaupun terputusnya hubungan rumah tangga, tapi tetap paman adalah pamannya. Tapi kalau sampai terjadi keributan, suami kadang-kala nggak kuat, dia akhirnya memukul istrinya, istri akhirnya juga seperti itu. Nah, Islam tidak menginginkan itu. Tujuan menikah adalah sakinah. Ketika sudah nggak didapat, sudah. Daripada ribut tiap hari. Kita ini udah merdeka, jemaah. Kadang-kala antum masih mendengar peperangan dari tembok tetangga. Wow, ini Masya Allah. Kita ini udah merdeka masih perang sebelah ini. Apa tugas kita? Selamatkan mereka. Kemudian menyelamatkan anak-anak. Orang berpikir jangan bercerai, kasihan sama anak-anak. Ternyata dalam beberapa kondisi bercerai itu menyelamatkan anak-anak malahan. Ada sampai seorang anak, ya Allah, ini anak SD. Anak SD dia cerita. Ini cerita sama teman-temannya. Dia itu kadang-kadang di rumah, kalau sudah mulai bapak sama ibunya mulai ngomong gak enak, kata anaknya, ribut, ribut, ntar lagi. Dia sampai tahu seperti itu. Anak jadi korban ketika orang tuanya tidak bercerai. Maka lebih baik bercerai. Karena anak, ya Allah, sampai ada seorang anak perempuan yang dia telepon via halo Ustadz, subhanallah. Dia mengatakan, ya Ustadz, anak gimana Ustadz menghadapi ayah anak yang selalu ribut sama bunda anak, Ustadz. Mencaci maki ibu anak. Bahkan kadangkala dia bawa tuh kakek sama nenek anak. Kamu ini nggak dididik dengan benar sama bapak ibumu, ya Allah. Itu anak sampai ngomong, Ustadz, bolehkah anak Ustadz kos cari tempat lain? Sang anak nggak ingin melihat kebersamaan itu yang ternyata tidak ada kenikmatan di sana. Bapak ibunya kumpul satu rumah, tapi yang ada berantem tiap hari. Maka perceraian itu diperbolehkan untuk menyelamatkan masa depan anak. Ada anak-anak perempuan yang tidak mau menikah. Karena dia melihat lelaki itu seperti bapaknya. Zalim. Iya. Sehingga dia akhirnya udah malas nikah. Karena terlalu lama dia melihat keributan itu di rumah. Seharusnya segera diselesaikan. Bisa. Kemudian di antara hikmah yang lainnya adalah memberikan kesempatan untuk membina rumah tangga untuk kedua pasangan ini. Sudah, kalau nggak cocok, engkau mungkin cocoknya dengan, kalau laki-laki cari perempuan lain mungkin yang tepat, yang sesuai dengan engkau. Engkau yang perempuan, ya sudah, bismillah. Kalau memang tidak ada kecocokan dengan aku, subhanallah jemaah. Makanya perceraian itu pun didasari dengan pertimbangan-pertimbangan. Bukan hanya karena emosi. Seorang memberhentikan perahu yang ditumpangin bersama. Apa penyebab orang ingin menyudahi rumah tangganya? Apa yang menyebabkan orang akhirnya bercerai? Kita ini anak. Antum juga anak. Antum melihat bagaimana kondisi rumah tangga orang tua antum. Sebagai seorang anak. Antum perlu mempelajari apa sih yang menyebabkan ternyata orang tua anak kok sampai cerai ya. Karena biasanya kalau orang tuanya bercerai, kalau anaknya itu mau melamar anaknya orang, ditanya, bapak ibumu utuh, kata dia. Bapak ibu anak cerai. Mulai dia pikir, kira-kira antum diterima enggak ya, Pak? Ya, tergantung Ustaz. Kalau bapak ibunya anak itu juga cerai, kayaknya diterima. Sama-sama kita dari rumah tangga yang bercerai orang tuanya, ya sudahlah, nanti cerai lagi nggak apa-apa, sudah ada contohnya. Kita perlu belajar apa yang kita lihat dalam rumah tangga orang tua kita, rumah tangga mungkin tetangga kita, rumah tangga sahib kita, jangan terjadi di rumah tangga kita.
Tapi sebelum berbicara tentang sebab-sebab itu, kita lihat apa sih yang dilakukan oleh Islam ini agar perceraian tidak terjadi. Artinya perceraian itu solusi, tapi sebelum ke sana, apa yang Islam ajarkan supaya antum jangan sampai cerai. Tadi hikmah dari perceraian itu jangan sampai mendorong antum, kalau gitu anak lebih baik bercerai Ustaz. Kok bagus ternyata perceraian Ustaz. Yang lebih bagus itu adalah keutuhan rumah tangga. Karena sejatinya perceraian ini termasuk perbuatan yang dicintai oleh iblis. Islam bukan menganjurkan antum bercerai. Maka ada beberapa langkah yang telah ditetapkan oleh agama Allah ini agar antum bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Yang pertama, Allah perintahkan para suami untuk bersabar menghadapi istrinya. Karena yang punya ketentuan menceraikan itu siapa? Suami. Antum ngelihat istrinya kok hari ini makanannya nggak enak, kamu saya ceraikan. Jatuh nggak cerai? Jatuh cuma. Jatuh. Istrinya melakukan kesalahan, kamu saya ceraikan. Jatuh cerai itu. Maka dalam agama Allah ini, Allah memerintahkan para suami untuk bersabar menghadapi istrinya dan menggauli dia dengan cara yang baik. Allah sebutkan di surah An-Nisa ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, enggak halal buat kalian untuk mewarisi wanita dengan paksa. Dulu perempuan kalau suaminya mati jamaah, perempuan itu jadi warisan. Warisan gimana? Ya sudah, keluarganya laki ngelihat siapa yang mau sama dia. Kayaknya buat anak lah. Hampir kayak gitu jemaah. Secara paksa. Kalau ternyata lihat perempuan, oh kayaknya ini nggak cantik lah. Sudahlah, nggak usah, nggak boleh. Wala ta'duluhunna. Dia mau nikah sama orang lain nggak boleh. Keluarga si laki nggak mau nikahin, mau nikah sama orang lain nggak boleh juga. Tapi boleh kalau perempuan ini bayar kepada keluarga laki. Itu di masa jahiliyah. Litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali kalau perempuan-perempuan itu melakukan perzinaan yang nyata, barulah engkau berhak untuk menahan dia, untuk memberikan pelajaran kepada dia. Lalu kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik, dengan cara yang patut, dengan cara yang sesuai. Fa in karihtumuhunna, dalam kondisi benci. Ini yang belum nikah. Suatu saat mungkin antum melihat sesuatu yang membuat antum benci sama istri antum. Apa yang dilakukan? Ceraikan. Allah nggak nyuruh ceraikan. Allah nyuruh sabar suami ini. Dengan catatan apa? Husnuzon sama Allah. Kata Allah, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci itu di sana ada kebaikan yang banyak saja. Maka Islam menyuruh suami bersabar. Dia punya hak cerai, tapi engkau harus bersabar. Dan alhamdulillah jemaah, laki-laki ini Allah jadikan pemimpin karena dia memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Dia mampu menahan dirinya. Kalau perempuan perasaan, sakit hati sama suaminya, tahu-tahu nggak ada di rumah. Kemana? Udah pulang ke rumah mertua. Tapi kalau antum sakit hati sama istri, masa antum pulang ke rumah orang tua antum? Jadi perintah untuk bersabar buat para suami. Kemudian perintah untuk melihat kepada kelebihan.
Memang banyak kekurangan. Wallahi jamaah, ana yang sedang berbicara tentang menggauli istri dengan cara yang ma'ruf. Istri ana pun punya catatan-catatan tentang ana. Suamiku kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Mungkin semuanya negatif. Tapi Allah perintahkan untuk melihat kepada kelebihannya, bukan kepada kekurangannya. Kalau melihat kepada kekurangan, ana yakin nggak ada yang punya suami, nggak ada yang punya istri. Ketika dikatakan, kenapa antum gak nikah? Aduh, perempuan ini bengkok Ustaz. Perempuan, kenapa antum gak menikah? Aduh, zalim suami-suami laki-laki itu Ustaz. Sudah, anak ahsan hidup sendiri. Ketika semua saling melihat kepada kekurangan, gak ada yang bersama. Maka dalam Islam diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan. Ada laki-laki mungkin yang gak suka sama istrinya ya. Ada perempuan yang punya sifat buruk memang. Tapi lihat kepada kelebihan. Ya Allah, alhamdulillah dari anak-anak punya anak 4 Ustaz. Alhamdulillah pada bisa ngaji semua. Ya kadang kala anak menghadapi istri ini ya itulah Ustaz, sabar. Sampai ada seorang alim ulama, dia lagi di rumahnya, ada tamunya datang. Tamunya melihat istrinya Ustadz ini, Masya Allah, kasar banget ngomong sama suaminya. Kayak nggak beradab dia. Kata tamunya ngomong, Ustaz, antum nggak mau ganti istri Ustaz? Dapat istri kayak gini, kata dia. Apa kata Ustaz ini? Mungkin istri ana ini azab dari Allah buat ana karena dosa-dosa ana. Ana takut ganti istri dapat yang lebih parah dari itu. Yang ini sudah dijalanin tadi. Iya jemaah. Karena dia berpikir ngelihat kepada kelebihannya, udahlah yang ini alhamdulillah dijalanin lah. Maka ini untuk mengurangi perceraian agar tidak terjadi perceraian gitu loh. Kemudian yang ketiga, disyariatkan beberapa langkah untuk menyelesaikan permasalahan antara suami istri ini. Masalah itu ada. Jangan antum pikir semua rumah tangga itu adem ayem, ya Allah ya, harmonis banget ya. Antum harmonis karena ngelihat dia turun dari mobil digandeng sama suaminya, Masya Allah. Padahal baru berantem dia di rumah, suami sedang ngambil hati istrinya gitu kan. Nah, ada masalah di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Piring pernah pecah, istrinya pernah mengangkat suaranya, Nabi SAW pernah mendudukkan istrinya, menasehatin istrinya. Itu terjadi di rumah khairul bashar, manusia terbaik Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah telah memberikan arahan seperti yang di surat An-Nisa ayat 34 ya. Allah sebutkan kalau laki-laki lihat istrinya mungkin mulai nggak nurut ya, apa yang dilakukan? Kasih nasihat dia, bukan teriak-teriak, bukan memukul dia, bukan ngusir dia, tapi duduk kasih nasihat. Begitu pula istri dapat suaminya yang memang nggak benar, berusaha cari waktu yang tepat untuk sharing sama suaminya. Kata Allah, fa'idhuhunna, kasih nasihat, mau'idhah hasanah. Kebanyakan kita memberikan mau'idhah itu dengan emosi, sehingga nasihat itu sulit diterima oleh istri kita. Kita memberi nasihat dengan teriak, dengan harapan istri itu mendengarkan nasihat kita. Nggak kayak gitu nasihat. Antum cari waktu yang tepat. Jangan ngasih nasihat istri di depan anak-anaknya. Itu antum menjatuhkan martabat ibu sebagai ibu buat anak-anaknya, dan anak-anak melihat antum bapak yang nggak pandai mengatur rumah tangga. Kenapa anak-anak harus tahu kalau ibunya melakukan kesalahan? Antum bawa ke kamar, kunci kamarnya,
Sambil buka dompet, hitung fulus. Alhamdulillah dek, abang punya rezeki 1 juta buat kau dek. Ya Allah bang, makasih bang. Afwan dek, abang mau ngomong dek. Ya nggak apa-apa bang, 1 juta udah masuk kantong, mau ngomong apa aja selesai, kita denger udah. Dia tuh insya Allah dengar suaminya ngomong, aku kalau bisa kau jangan telat-telat sholatnya lah dek. Abang ingin kau itu tepat waktu, didik anak dengan benar ya. Abang selalu berdoa kita bisa bersama di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kasih nasihat yang baik sama dia, insya Allah. Dan nanti dia akan ngulangin kesalahannya lagi. Perempuan, iya, karena dia bengkok jamaah. Antum nggak akan bisa dia lurus. Alhamdulillah Ustaz, anak udah luruskan Ustaz. Kalau antum luruskan, antum sudah bercerai dengan dia. Patah itu jamaah. Apa yang Ustaz? Ya pelan-pelan. Kata orang Jawa itu didandani, dibetulkan. Antum lihat besi, kadang-kala bengkok, harus diapain? Dipanasin dulu, diluruskan pelan-pelan. Itu besi. Kalau ini dari tulang rusuk, mau diluruskan antum pukul-pukul, alhamdulillah Ustaz selesai sudah. Selesai kemana? Udah anak pulangkan ke rumah orang tua. Nggak, fa'idhuhunna, kasih nasihat dengan cara yang baik. Nggak manfaat nasihat. Ada perempuan-perempuan yang nggak manfaat kasih nasihat, betul. Ceraikan jangan dulu, masih ada proses yang harus dilewatin. Wahjuruhunna fil madaji', jangan dikumpulin istri. Kalau suami serius kasih nasihat, antum habis kasih nasihat, dilihat setelah sepekan tidak ada perubahan, udah antum tidak lagi tidur bersama dia. Diranjang, pura-pura antum baca Quran. Istri deket-deket, afwan, anda mau ngaji. Nah, soalnya kalau antum sudah kasih nasihat dan dia tidak mau dengarkan, lalu malam hari antum tidur sama dia, istri tidak akan dengar nasihat antum. Karena dia merasa, oh suamiku perlu sama anak. Anak kayak gini tetap dia nggak bisa lari dari anak. Iya, tapi ketika antum tidak gaulin dia, afwan. Berapa lama Ustaz? Terserah. 2 pekan, 3 pekan, sebulan. Kalau antum lihat ternyata tidak ada perubahan, ada fase ketiga, wadribuhunna, pukul dia. Para ulama menyebut memukul perempuan itu boleh kalau ada gunanya. Tapi pukulan itu tidak mememarkan, tidak mematahkan tulang, dan bukan wajah yang dipukul. Tapi kalau antum lihat anak pukul kayaknya nggak berguna, malah anak dilaporkan polisi Ustaz. Ya jangan antum. Ada ribut dari polisi, ya udah. Kalau gitu bisa. Tapi boleh nggak Ustaz? Anak sabar, tapi anak nambah istri Ustaz. Boleh nggak jamaah? Boleh. Yang ini anak sabarlah, tapi anak nggak bahagia Ustaz. Cuma anak mau ceraikan, kesian sama anak-anaknya. Dia itu sebenarnya bagus Ustaz. Cuma ya Allah gitulah Ustaz. Ya udah, antum boleh tambah istri. Dengan catatan tadi mampu berlaku adil. Kalau enggak sudah selesai. Baik. Kemudian ketika ini sudah selesai nih, kita memperbaiki sebelum antum membawa permasalahan ini keluar, antum harus selesaikan di dalam. Kalau di dalam nggak mampu, maka ada perbaikan di luar. Ada orang yang memperbaiki mobilnya di rumah sendiri ya. Dia lihat, aduh ini cuma akinya kurang kenceng Ustaz, kencengin, hidup starter. Tapi ada yang antum harus panggil mekanik, aduh kayaknya nggak bisa. Anak-anak butuh mekanik ini. Ya. Dalam Islam pun Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum syiqaqa bainihima, kalau kalian takut kayaknya pertikaian ini nggak ada ujungnya. Mereka sudah berusaha memperbaiki tapi ribut terus. Solusinya apa? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ini perlu solusi dari luar. Perlu bantuan nih, ada siapalah, keluarganya pihak istri, keluarganya pihak lelaki, untuk duduk bersama memikirkan.
Kalau yang salah suami, maka sang suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya. Sang istri boleh bertahan tidak melayani suaminya sampai suaminya memberikan hak-hak istrinya. Ini nanti ada mediator jemaah. Tapi kalau yang salah istri, nah istri diwajibkan melayani suami, suami nggak usah kasih nafkah dulu sampai dia benar. Tapi kalau dilihat kayaknya tidak mungkin bisa dilanjutkan, pisah. Iya, sampai di sini cukup, sampai di sini. Karena ada yang lihat nggak bisa dilanjutkan. Kenapa? Suaminya ini nggak sholat, minum, udahlah, nggak usah dilanjutkan. Iya, itu bisa menjadi keputusan. Jadi setelah diperbaikin dari dalam nggak bisa, cara keluar nggak bisa, ya udah. Dengan cara tadi, mediator juga nggak bisa, lalu gimana? Ya, cerai. Tapi cerai masih ada kesempatan untuk kembali. Pisah dulu sekarang. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan. Tolak yang boleh rujuk itu 2 kali. Ya udah pisah udah sekarang. Udah pisah-pisah. Tapi ada masa iddah. Di situ seorang perempuan bisa berpikir kembali, seorang lelaki bisa merenung kembali. Orang kalau diceraikan itu jamaah, sejatinya dalam masa iddah untuk tolak roj'i, perempuan itu nggak boleh diusir dari rumahnya, tetap di rumah. Istri mungkin juga melihat, ya Allah, masa ana mau berpisah sama suami, suami ana serius mau memperbaiki ana sampai dia menjatuhkan cerai kepada ana. Tapi ada kesempatan antum bisa rujuk. Tapi setelah rujuk ribut lagi, masih boleh cerai lagi. Ribut sudah, dicerai yang kedua, tinggal 1. Maka kalau sudah ini nggak bisa, maka terjadi tolak bain. Nggak bisa balik kecuali perempuan itu menikah dengan laki-laki lain. Tapi barakallahu fikum, itu beberapa langkah yang diambil oleh agama Allah ini agar tidak terjadi perceraian. Sekarang kita masuk ke pembahasan apa sih sebab-sebab, faktor-faktor yang menyebabkan cerai itu terjadi. Karena perceraian jangan diremehkan, di Indonesia ini jumlah perceraian itu meningkat tiap tahun. Apa masalahnya? Banyak penyebabnya. Yang pertama, absennya tujuan dari pernikahan itu sendiri di diri pasutri ini. Dia nggak tahu kenapa menikah. Karena banyak orang-orang yang menikah, na'udzubillah min dzalik, setelah berzina. Akhirnya tujuan menikah apa? Mau tanggung jawab. Bukan itu tujuan menikah. Engkau ketika berzina, solusinya bukan menikah. Apa solusinya? Bertobat. Orang berzina pikir menikah jadi solusi. Engkau sudah berzina, engkau bertobat, minta ampun sama Allah. Karena sebagian orang berpikir dengan dia menikahin pasangan yang dia zinain, yang sudah dia hamilin, na'udzubillahi min dzalik, dia berpikir dosanya sudah diampuni. Alhamdulillah, ana sudah dapat buku hijau. Masya Allah, buku hijau dapat. Emangnya dosa antum diampuni dengan antum dapat buku hijau? Maka di sini jamaah kadang-kala sebagian itu nggak tahu kenapa dia menikah. Solusinya belajar. Kenapa sih disyariatkan pernikahan? Boleh nggak anda nggak menikah? Kumpul kebo. Ya kalau antum kumpul kebo, ya antum kebo. Iya, maka disebut kumpul kebo. Ketika para suami istri sebelum menikah, dia sudah memikirkan tujuan pernikahan. Anak ingin menjaga kehormatan diri. Anak ingin memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak ingin punya aset masa depan hadir dalam dia itu. Insya Allah masalah yang dihadapin itu ya remeh buat dia. Karena kita punya tujuan besar bersama. Kalau
orang berkumpul itu terjadinya gesekan itu biasa, itu wajar. Antum pikir orang-orang dalam sebuah lembaga, ada sebuah yayasan umpamanya. Anda merasakan umpamanya kita di Jember, kita punya kampus, kita bersama di situ, gesekan itu terjadi biasa aja mah. Tapi karena kita punya tujuan besar yang sama, aman. Umpamanya fulan berpendapat, enggak, pendapat anak seperti ini. Ya udahlah, kita ikut pendapat antum. Kenapa? Kalau kita ribut terus nggak jalan-jalan. Sudah bismillah. Antum punya pendapat, punya ide, kita jalani. Maka ingat, penyebab perceraian itu absennya tujuan dari pernikahan itu di diri suami istri ini. Sebagian, yang kedua jamaah, ini sebagian orang yang ada dalam benak dia itu kebutuhan biologis belaka, sehingga dia menikah yang penting untuk menyalurkan nafsu dia saja. Orang yang seperti ini biasanya akan cari perempuan-perempuan yang cantik ya, yang perempuan juga seperti itu, cari laki-laki yang tampan, yang gagah. Lupa dia kalau hanya untuk menyalurkan nafsu ini nggak lama jemaah. Dan lama kelamaan bosen sama istri. Na'udzubillah, ada orang-orang yang kerjanya nonton film-film yang diharamkan. Karena tujuan dia menikah hanya untuk itu. Yang ada dalam benak dia itu obat kuat. Insya Allah. Lampu merah, lihat. Obat kuat. Berhenti. Bismillah. Iya. Ada laki-laki seperti itu hanya untuk itu. Malam pertama menjadi malam yang paling, waduh, Masya Allah, mabruk malam ini, Insya Allah. Itu apa mabruk? Bayangkan malam pertama dianjurkan seorang itu mendoakan istrinya. Dia pegang ubun-ubun istrinya, dia minta kebaikan istrinya, kemudian boleh sholat sunnah. Itu malam pertama aja mah. Antum malam pertama, anak udah minum madu, habatus sauda, apa? Bukan itu. Makanya dibalik itu ada motivator lain antum menikah. Urusan nafsu, masya Allah. Ada seorang yang menikah, ya sampai umur mungkin 50 tahun dia, nafsunya sudah mulai melemah, atau istrinya juga seperti itu, atau dia tidak mendapatkan kepuasan dari istrinya, tapi dia adalah anak sabarlah, karena tujuan menikah itu bukan hanya untuk menyalurkan nafsu ini, syahwat ini, ada banyak tujuan lain indah sekali jamaah. Kenapa anak katakan seperti ini? Ada sebuah buku yang berjudul Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah satu kampus perguruan tinggi Islam. Dia bikin sebuah buku, itu memorial yang dia bikin. Lalu dia menyamakan apa sih bedanya pernikahan dengan pelacuran? Dia mengatakan pernikahan itu hanya kantong-kantong mani, kantong-kantong sperma yang dilegalkan. Dia berpikir seperti itu. Allahu Akbar. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar engkau mendapatkan kedamaian, condong, cenderung kepada dia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Pernah melihat pasangan yang sudah sama-sama umur 70 tahun ya, duduk bersama minum kopi berdua, apakah yang dipikirkan mereka itu hanya kantong-kantong sperma? Gak ada jangan. Kebahagiaan mereka tatkala melihat anaknya. Kebahagiaan kakek nenek ketika melihat cucunya datang. Kakek, alhamdulillah anak sudah hafal sampai juz tabarok. Kakek, ya Allah nak, alhamdulillah. Ini
Ini ada manusia-manusia yang tidak faham kenapa pernikahan disyariatkan. Maka antum harus sadar, bukan itu. Karena masalah banyak gara-gara itu. Gara-gara urusan ya hubungan biologis ini jemaah. Yang ketiga penyebabnya, belum adanya persiapan untuk masuk dalam rumah tangga. Orang aja mau jadi dokter itu kuliah. Berapa tahun kuliah dia? Setelah kuliah dia koas, praktek. Setelah itu dia boleh untuk buka praktek, belum boleh. Jarum rumah sakit dulu. Sampai seperti itu. Untuk menjadikan dia orang yang ahli mengurusin pasien. Kita ini banyak menikah, anak-anak muda nikah ini bukan karena persiapan yang matang. Antum melamar anaknya orang itu pakai ijazah enggak? Ada yang datang ke mertua bawa ijazah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Pak, saya mau melamar. Iya. Antum bawa ijazah apa? S1. S1 mekanik. Loh, emangnya anak saya mesin? Nah, banyak yang menikah tanpa persiapan. Ini yang anak-anak muda. Silahkan antum belajar. Antum mau ambil mekanik, mau ambil hukum, mau macam-macam antum pelajarin, mungkin ekonomi, ya. Tapi antum juga harus belajar bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istri. Wallah, ada perempuan yang tidak tahu bagaimana menjadi seorang istri, dan ada laki-laki yang nggak tahu bagaimana menjadi seorang suami. Masuk kamar ini jemaah, pengantin baru, si suami kepingin istrinya yang godain dia. Karena dalam bayangan dia, kalau dia di jalan, yang godain dia siapa? Perempuan-perempuan kan. Dia masuk menikah, kok istri anda nggak godain anak? Dia malu lah. Dia wanita baik-baik. Seharusnya siapa yang godain? Yang godain istri itu suami, bukan. Siapa yang pertama memulai jemaah? Suami apa istri? Seharusnya suami. Tapi ada suami yang Masya Allah, suami ini Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, ngaji terus urusan pesantren. Jadi dia nggak tahu gitu loh. Antum harus belajar juga. Persiapan antum jadi pemimpin, jadi komandan di rumah. Dipersiapkan, dikasih tahu, ingat pernikahan ini bukan hanya bersenang-senang. Mungkin antum bersenang-senang cuma 2, 3 hari, 4 hari. Besoknya atau pekan depan antum sudah mulai pening. Mikirin apa? Antum tanggung jawab. Dapat sebulan istri ngomong, Bang, Alhamdulillah anak udah telat. Oi, antum udah hamil? Astagfirullah. Itu hamil ada bapaknya, kenapa antum astagfirullah? Karena dia berpikir tadi tanggung jawab, siap memanage konflik yang ada. Maka anak usulkan di beberapa tempat itu, nggak tahu mungkin di sini sudah ada kuliah pranikah. Masjid ini udah ada? Belum? Ini masjid kuliah pra ustad. Kuliah pranikah, betul. Bikin kuliah pranikah. 8 pertemuan, 12 pertemuan. Dibikin itu kurikulumnya. Jadi mereka yang mau menikah, kuliah. Ada ujiannya nanti, sehingga tahu ketika antum melamar, antum punya ijazah dari sini. Saya dapat ijazah dari masjid. Kuliah, insya Allah lebih mudah diterima antum jamaah. Harapannya seperti itu. Karena ada orang yang nggak punya kesiapan, akhirnya ribut terus dalam rumah tangga. Padahal 2 orang ini memiliki karakter yang berbeda, dari rumah yang berbeda, memiliki kesenangan yang berbeda, hobi yang berbeda. Ketika harus berkumpul satu rumah, harus ada yang bisa mengontrol. Gimana nih? Harus saling memahami, saling memaafkan. Karena sejatinya istri antum itu pakaian buat antum, dan antum pakaian buat istri antum. Ada yang dipelajarin, gimana kalau terjadi keributan, apa yang harus dilakukan. Perempuan tahu, dia belajar. Kalau suaminya marah, oh anak sudah ikut kajian itu. Kalau suami marah, datang ke suami, pegang tangan suaminya.
Pandang wajahnya, bang, aku nggak akan tidur sampai kau memaafkan aku. Kata suaminya, oh itu pelajaran nomor 8. Sama, Anda dapat pelajaran itu juga. Karena sama-sama belajar dia. Tahu siapa? Kalau nggak belajar yang ada ribut terus ya mah, ribut terus ya mah. Ada suami yang tidak menghargai mertuanya. Ada mertua yang campur tangan di rumah tangga anaknya. Kenapa sama? Mertua ini dulu nggak kuliah juga waktu kawin dia. Padahal seharusnya ketika anak ini menikah, sudah biarin. Dia sedang belajar. Ada keributan, jangan ikut-ikut. Tadi kita udah bahas bahwasanya ketika ada keributan, selesaikan di dalam mereka. Jangan dibawa keluar. Yang luar jangan ikut-ikut. Ketika mereka tidak mampu, minta bantuan dari luar, baru yang luar masuk ke dalam. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka sama-sama belajar. Ada mertua yang Masya Allah. Ada yang mertua mengatakan kepada menantunya, dia katakan, Aba, ibu percaya engkau bisa menyelesaikan urusanmu. Ini mertua ngomong sama menantunya. Aba, ibu yakin sudah engkau urusin, nggak ikut campur lagi. Baik, kemudian yang keempat, lemahnya iman. Ahibati fillah, tadi ayat-ayat tentang pernikahan, tentang bergaul dengan cara yang baik, Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bahkan di surat Tolak dimulai dengan nabi kita, ya ayyuhan nabi. Ketika seorang memiliki agama yang baik, iman yang kuat, insya Allah dia bisa menciptakan rumah tangga yang penuh dengan keindahan. Makanya perlunya ngaji, perlunya belajar bareng, Masya Allah. Ba'dal maghrib ngaji bareng suami istri. Ketika istri yang membaca, suami menyimak. Suami membaca, istri menyimak. Tapi Ustaz, anak punya suami nggak bisa baca Quran, Ustaz. Panggil guru. Kadangkala suami nggak mau diajarin sama istri. Enggak, anak mau cari guru yang bagus lah. Karena dia merasa lebih rendah kalau belajar sama istrinya. Siapa pemimpin di rumah? Suami. Masa suami belajar sama anak buahnya? Mungkin dalam pandangan dia, tapi seharusnya tetap semua sama-sama belajar agama. Iman itu bisa kusam, bisa lusuh seperti lusuhnya pakaian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal iman la yabla fi jawfi ahadikum kama yabla thawb. Sesungguhnya iman itu bisa lusuh di dalam hati kalian seperti lusuhnya baju. Baju ini sering dipakai, dicuci, dijemur, disetrika, lama-kelamaan mudah robek jemaah. Sebagian orang awal-awal nikah Masya Allah sama-sama mesti menjaga, apalagi sama-sama ngaji. Wallahi jemaah, anak terus terang kuping anak ini sering panas dengarkan perempuan-perempuan yang curhat. Dia sampai mengatakan, wallahi Ustaz, anak punya suami Ustaz, udah ngaji Ustaz lama, dan dia berzina dengan seorang akhwat yang bercadar Ustaz. Dan dia mengakui dan dia minta maaf. Apa yang harus anak lakukan Ustaz? Tetap ya mah, iman kita itu naik turun. Kalau di masjid ini Masya Allah, anda lihat semuanya baik, oh Masya Allah, orang-orang soleh semua yang di sini. Nggak tahu di luar sana. Maka ketika iman ini lemah, setelah bertahun-tahun, apa kata Nabi SAW? Fasalullaha ayyujaddida imanakum. Mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan. Kita minta kepada Allah dan ada usaha dari kita. Sebagian orang Masya Allah awal pernikahan puasa Senin Kemis. Setelah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun ya, kadangkala suami mulai bosan sama istrinya. Dan ada seorang ikhwan jamaah juga telepon sama dia, cerita, Ustaz, aneh sering keluar kota Ustaz, karena tuntutan kerjaan anak sama teman-teman.
Dan subhanallah Ustaz, teman-teman anak itu kalau tidur di hotel, ya na'udzubillah, mereka bawa pelacur Ustaz. Alhamdulillah bisa kuat dan sabar. Tapi suatu saat anak seperti mereka Ustaz. Na'udzubillah. Padahal dia katakan anak biasa datang kajian Ustaz. Ini menyebabkan perceraian. Ketika iman lemah ditambah perbuatan dosa, tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian dipisahkan, melainkan karena dosa yang diperbuat oleh salah satu dari keduanya. Maka tumbuhkan keimanan yang kuat, hadirkan rahmat Allah, hadirkan ampunannya, insya Allah rumah tangga bisa berjalan dengan baik jamaah. Kalau tidak, antum tunggu perceraian. Kemudian yang ke-5, buruknya akhlak suami atau istri. Jadi sejak sebelum menikah memang ada orang yang karakternya buruk. Ada laki-laki yang memang mudah marah. Istrinya ngomong sesuatu dia marah. Ada seorang perempuan dia cerita, Allah Ustaz, anak nggak ada benernya Ustaz. Nggak ada benernya. Anak sebenarnya salah, iya. Ada istri yang Masya Allah ditaruh di rumahnya 3 tabung gas sama suaminya. Dek, ini abang beli 3 tabung gas ya, Insya Allah cukup Insya Allah. Tapi selalu 3-tiganya habis. Seharusnya kan keinginan suami bagaimana satu habis istri beli lagi, sehingga nggak pernah. Ada suami yang nggak tahan, marah-marah, teriak-teriak sama istrinya. Apa gunanya aku belikan 3 tabung gas, macem-macem. Memang ada orang yang akhlaknya buruk. Salah satu akar akhlak buruk kata Ibnul Qayyim itu ghadab, marah. Makanya penghuni surga itu nggak pemarah. Kalau antum punya karakter pemarah ini, antum harus takut. Takut apa? Takut nggak masuk surga. Ketika datang seorang sahabat minta nasihat kepada Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? La taghdab, jangan marah. Ya Allah, masa jangan marah doang? Kasih nasihat lain Nabi SAW. Ya orang kalau kasih nasihat kan, coba Ustaz nasihat yang lain loh saat ini. La taghdab, kata Nabi. La taghdab, jangan marah, jangan. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, kau masuk surga. Cuma itu jamaah. Dan dalam rumah tangga ini, Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah mendengarkan ucapan seseorang, kata dia. Di antara 10 akhlak yang mulia, kata dia, dalam kehidupan rumah tangga ini, yang 90% itu adalah at-taghaful, itu pura-pura nggak tahu. Ada perkara-perkara remeh yang dilakukan oleh istri, kesalahan, pura-pura nggak tahu. Kata Imam Ahmad, enggak, bukan 90%, tapi 100%, kata dia. Ada akhlak baik itu pura-pura nggak tahu. Kita tahu istri melakukan kesalahan ini itu, kesalahan yang ya mungkin masalahnya cuma remeh lah jamaah, bukan berkaitan dengan prinsip dalam agama, yang antum pura-pura nggak tahu. Itu solusinya. Jadi ketika salah satu pasangan ini memiliki akhlak buruk, contohnya akhlak buruk itu apa lagi? Pelit. Kalau perempuan ditanya lebih suka mana? Laki-laki yang tampan, muda tapi pelit, sama tua tapi royal fulusnya. Kira-kira perempuan pilih yang mana jangan? Aduh, yang royal ada ini, na'udzubillah. Enggak lah. Betul. Karena termasuk akhlak buruk itu pelit. Kemudian yang ke-6, tidak melaksanakan kewajiban, baik istri atau suami. Makanya tadi yang katakan, belajar dulu apa kewajiban ana sebagai seorang suami. Istri juga seperti itu, apa kewajiban ana sebagai seorang istri. Yang banyak terjadi, semua bertanya apa hak ana.
Seharusnya dia tanya, apa kewajiban anak? Anak nggak ngurus lah. Yang penting kewajiban anak sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, melaksanakan kewajiban anak. Perkara hak anak tidak diberikan, anak punya Allah Azza wa Jal. Allah akan kasih hak anak. Allah nggak pernah tidur. Tapi suami istri ini enggak. Mereka sibuk dengan menuntut haknya, tidak melaksanakan kewajibannya. Laksanakan kewajiban. Hak itu insya Allah datang, jamaah. Rasulullah SAW pernah mengatakan nanti akan ada satu masa satalkauna azarah. Ada pilih kasih, penguasa kalian itu pilih kasih nanti. Lalu apa yang harus dilakukan oleh rakyat ketika penguasanya pilih kasih? Kata Nabi SAW, atuhum haqqahum. Sudah, kalian berikan haknya mereka. Terus bagaimana dengan hak kita? Kita kan juga punya hak, kita punya harga diri. Apa kata Nabi SAW? Kalian minta hak kalian sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang suami atau istri berpikir seperti ini, ketika ada hak-hak yang tidak diberikan, dia laksanakan kewajibannya. Untuk hadiah, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah perceraian itu bisa dibatasi. Kemudian yang selanjutnya, nomor berapa? 7, salah pilih. Kalau antum beli motor sampai rumah kok nggak enak ya, balikinlah. Tapi kalau istri antum sampai rumah, aduh, antum lihat dari kanan, dari kiri, kok kayaknya anak nggak pas lah. Telepon sama mertua, paman kayaknya anak balikin ya, anak nggak pas, gak bisa. Dan kebanyakan jamaah kalau kita lihat dari poin-poin yang tadi kita bicarakan, intinya di sini, antum salah pilih pasangan hidup. Pasangan hidup yang nggak beriman, pasangan hidup yang nggak bertakwa, pasangan hidup yang nggak ngerti. Karena sama-sama nggak ngerti. Rasulullah SAW berbicara tentang memilih, disebutkan. Kalau mau pilih istri, lihat apanya? Agamanya. Cukup. Wajah itu relatif. Yang cantik menurut ana belum tentu cantik menurut antum. Sampai ada seorang, Masya Allah, ana ingat ana punya ibu membawa adiknya untuk melamar seorang perempuan. Untuk nadhor ini, udah nadhor, untuk nadhor bukan melamar, nadhor. Setelah nadhor ditanya sama ibu ana, cocok sama tuh perempuan? Cocok, kata dia. Kata ibu ana, cocok dari mananya? Kata dia. Kok kata ibu ana nggak ada yang menarik dari perempuan ini jemaah. Buat ibu ana gitu loh. Ditanya lagi sama ibu ana, apa yang menarik dari itu perempuan? Kalau senyum itu, aduh, senyumnya doang. Oh berarti kalau nggak senyum gimana tuh perempuan? Memang kalau bicara penampilan, wajah itu relatif. Dan sejatinya orang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Apa aja? Antum ingin punya motor moge, Masya Allah. Lihat ada Harley lewat, Allahu Akbar. Antum parkir ya man, cuma mau ngelihat Harley lewat. Masya Allah, kapan anak punya kayak gitu? 2 tahun kemudian antum naik Harley. Pertanyaannya, perasaan antum ketika naik Harley sama nggak dengan perasaan antum waktu nonton Harley? Beda. Bahkan setelah 2 pekan antum punya Harley yang awalnya dibungkus ya, antum lihat udah mulai beribu. Kenapa? Ya biasa loh Ustaz, dulu aja. Istri pun seperti itu. Antum awal ngelihat istri antum, ya Allah, subhanallah, Masya Allah, ciptaan Allah begitu indahnya. Dapat 2 tahun lihat, a'udzubillah. Kenapa? Udah jadi milik antum, udah di rumah sama antum. Itu seperti itu. Makanya memilih istri itu, pilihlah istri yang apa istilahnya? Yang senantiasa bisa berubah. Kalau bicara wajah, tambah lama tambah tua, tambah jelek. Sama antum juga seperti itu.
Istri antum pun melihat antum waktu masih muda, Masya Allah. Tapi kalau antum bicara akhlak dan agama, itu bisa bertambah, jamaah. Terus bisa bertambah. Antum nikah sama istri antum, Masya Allah, dia sudah sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Setelah 2 tahun menikah, dia sholat qobliyah ba'diyah, Masya Allah. Bisa ditambah sama dia. Setelah 5 tahun menikah, dia sholat malam, ya Allah. Setelah 7 tahun menikah, Masya Allah, dia puasa Senin Kemis. Setelah 10 tahun menikah, Masya Allah, dia hafal juz tabarok. Padahal waktu nikah sama antum nggak hafal. Ini bisa ditambah. Ketika awal menikah dia baru belajar masak. 10 tahun menikah, Masya Allah, antum buka pintu rumah, aroma masakan istri antum, Masya Allah. Itu bisa ditambah, bisa dipelajarin. Tapi kalau bicara penampilan dan wajah, apanya yang mau ditambah? Hidungnya mau ditambah 1 lagi, kayaknya kurang, nggak ada. Yang ada dia tambah tuh. Maka jangan salah pilih. Penyebab kebanyakan orang itu bercerai gara-gara salah pilih. Dia hanya menikah dengan perempuan itu gara-gara ketemu di lampu merah. Aduh, cantik banget. Dia ikutin sudah. Motornya kemana? Kemudian dia minta sama orang tuanya. Dia tidak berpikir ini wanita soleha atau tidak. Nggak pernah berpikir itu. Itu menyebabkan perceraian. Kemudian yang ke-8, beda pandang terhadap kehidupan ini. Beda visi. Nah, yang satu mau ke akhirat, yang satu mau ke dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika melihat gerak-geri istrinya kok mulai berubah, beliau dudukkan istrinya. Allah sebutkan ini di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Ketika Nabi mendudukkan Aisyah radhiyallahu ta'ala, Aisyah, kamu itu kalau ingin kehidupan dunia, perhiasan dunia, ya udah, aku kasih pesangon, kasih duit, tapi kita bercerai. Iya, kata Nabi SAW. Nggak bisa kita lanjutkan karena udah beda visi dan misi kita. Itu satu persatu istri Nabi didudukkan. Kadangkala perbedaan visi dan misi ini dari sebelum menikah, ada yang setelah menikah baru berbeda. Melihat istri, Masya Allah, awalnya mau nikah, ya kita visi kita akhirat lah. Kita punya rezeki, kita bagi-bagi, ya kita bangun rumah di surga. Tapi dalam perjalanan nikah, istri minta ini, minta itu. Sang suami melihat kok kayaknya udah berubah istri anak, perlu didudukkan, ya. Begitu pula sang istri melihat suaminya, dulu waktu anak nikah dia sholat 5 waktu di masjid, Ustaz. Setelah ini anak lihat dia sudah nggak ke masjid, telat-telat sholatnya. Bahkan anak ragu apakah dia sholat atau tidak. Visi dan misi udah berubah, ya itu juga menyebabkan terjadinya perceraian. Kemudian yang ke-9, pengkhianatan. Ada pengkhianatan dalam rumah tangga, jelaslah. Jadi kalau ada seorang suami naudzubillah berzina atau istri berzina, lalu dia minta maaf sama salah satu pasangannya, kemudian dia tidak memaafkan, ya itu jadi hak dia memang. Tapi kalau sang suami berzina kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, jangan cerita perzinaanmu sama istri. Jangan. Kadangkala sang suami ingin menunjukkan dia ini orang baik, datang mengakui, iya aku berzina, ternyata pengakuanmu itu merusak rumah tangga. Seharusnya Ustaz ngaku sama Allah saja. Ngaku sama Allah. Minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustaz, anak takut istri anak dengar dari orang lain, Ustaz. Kalau antum bertobat dengan taubatan nasuha, antum tutupin, semoga Allah menutupin hal itu. Ketika istri tahu berapa tahun mendengar ya antum melakukan itu, antum mengatakan, sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Aku berusaha untuk jadi lebih baik. Jadi kalau melakukan perzinaan jangan cerita.
Karena kalau antum bercerita, istri itu nggak akan bisa lagi melayani antum. Ada sebagian mengatakan anak jijik Ustaz melihat suami anak Ustaz. Sebelumnya enggak, tapi dosa itu memang membuat orang lain jadi nggak suka sama antum. Ini penyebab perceraian. Makanya kalau seorang lelaki merasa satu istri nggak cukup, maka hendaklah dia menikah lagi kalau mampu berbuat adil. Kalau tidak mampu gimana? Apa yang harus dia lakukan? Jawab. Puasa. Antum merasa, ya Allah, nafsu anak kok seperti ini. Antum puasa. Bukan berarti karena antum tidak cukup dengan satu istri lalu dilegalkan antum berzina. Enggak, jamaah. Tetap perzinahan dosa besar yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan seorang wanita? Kemarin ada yang bertanya, seorang anak, Ustaz, ibu anak ini anak lihat mulai WA, SMS dengan laki-laki lain, Ustaz. Apa yang harus anak lakukan? Ketika anak tanya sama ibu, Bu, ibu kok melakukan itu, ibu? Iya, ibu nggak dapat perhatian dari bapakmu. Hati-hati, suami-suami yang berzina di luar rumahnya, bayar, nanti istrinya dizinain orang gratis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Tapi kalau kita tidak menjaga Allah di luar rumah kita, Allah nggak akan jaga kita, Allah nggak akan jaga keluarga kita, Allah nggak akan jaga anak-anak kita. Ada orang-orang yang berzina di luar, anaknya kemudian dizinain orang karena dia tidak menjaga Allah Azza wa Jalla. Maka bagi para laki-laki, kalau dia merasa nggak cukup sama istrinya, dia nggak mampu nikah lagi, jangan maksa antum nikah lagi. Antum puasa, ada solusi, jemaah. Karena ada laki-laki yang Masya Allah, istrinya ngomong, Ustaz, suami ana ini utang banyak, Ustaz. Utang banyak. Uang ana dipakai sama dia. Lalu dia mau nikah lagi dengan dengan alasan ingin menyelamatkan janda-janda. Astagfirullah. Menyelamatkan janda-janda antum. Istri antum belum antum selesaikan utangnya dia. Dan juga dia katanya, Ustaz, ya anak-anak lihat, memang suami ana ini memiliki nafsu yang lebih, Ustaz. Suami istri yang mengatakan seperti itu, tapi dia nggak mampu. Kalau nggak mampu gimana? Puasa. Solusinya puasa. Ada solusinya. Terus bagaimana seorang wanita yang tadi dia mungkin chatting sama laki-laki lain karena merasa tidak dapat perhatian dari suaminya? Kalau engkau melihat itu, jangan dilanjutkan pernikahan dengan pengkhianatan, tapi engkau gugat cerai. Nggak apa-apa. Gugat cerai, silahkan kau menikah kemudian. Kalau memang alasannya benar, tidak dipedulikan sama suami, tidak dipuaskan oleh suami. Kemudian jamaah, masih banyak sebenarnya ya. Tapi ana sebutkan yang terakhir, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bekerjanya perempuan di luar rumah, ini salah satu penyebab perceraian. Kenapa? Suami sering pulang ke rumah nggak dapat istrinya. Kalau dia pulang ke rumah, istrinya ada di rumah, istrinya udah capek, istrinya udah lelah, sehingga akhirnya banyak kewajiban istri yang tidak bisa dia lakukan. Karena apa? Karena lelah dia. Betul. Kesalahan siapa? Dilihat. Kalau ternyata suami yang nyuruh istrinya kerja, maka kesalahan suami. Kenapa kau suruh istrimu kerja? Lalu Ustaz, anak ini tidak dilayani sama istri dengan baik, Ustaz. Antum yang nyuruh dia kerja. Padahal dia harus melayani antum, dia harus ngurusin anak, dia harus hamil, dia harus melahirkan, dia harus menyusui. Ada banyak kerjaan perempuan yang laki nggak bisa ngerjain. Lalu ditambahin tuh perempuan suruh kerja keluar. Kadang-kala subhanallah ada perempuan yang berangkat kerja lebih dulu daripada suaminya. Dia selalu jamaah, Masya Allah, yang nutup pintu rumahnya. Dia kunci rumahnya. Kok sendirian bang? Iya, istri berangkat kerja, Ustaz. Pulang
Suaminya dulu pulang, istri masih kerja. Ada. Kemarin ada seorang dokter muda mau nikah sama dokter. Anda ngomong, antum yang sabar. Antum resikonya kalau nikah sama dokter, apa resikonya jemaah? Sama-sama capek pulang. Melayani pasien dokter itu Masya Allah jemaah, dengan hati. Tapi kadangkala melayani pasangan hidupnya udah capek dan lelah. Maka bagi yang memiliki istri kerja di luar, tolong dipikirkan kembali. Kalau tetap harus kerja, mungkin dikurangin. Tadi dokter umpamanya sudah dia ingin berkhidmat umpamanya, ya silahkan. Tapi jangan sampai capek, sampai kelelahan dia. Akhirnya perceraian, keributan yang terjadi dalam rumah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kalau bicara tadi itu penyebabnya, solusinya sudah kita singgung tadi. Dan inti semuanya jamaah dalam menjalani kehidupan ini, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Antum harus hadirkan, kita ini hamba Allah Azza wa Jalla. Kita mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita kerjakan, hendaklah antum niatkan lillahi ta'ala. Kalau nggak mampu menghadapi masalah yang ada, wa iyyaka nasta'in, minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat istrinya seperti itu, melihat suaminya kayak gitu, siapa yang bisa merubah pasangan hidupnya? Rabbul Alamin. Hati kita berada di tangan Allah, hati pasangan hidup kita berada di tangan Allah. Maka mintalah kepada Allah agar memperbaiki rumah tangga kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah. Sekarang nggak pakai kertas lagi ya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Asti. Nama ringkasan. Saya ingin bertanya apa hukumnya memakan makanan yang ada penglarisnya, dan apakah berdampak pada tubuh kita yang memakan makanan tersebut? Apa maksudnya nih jemaah? Iya dukun, cuma dicampur sama makanannya mamanya. Wallahu alam. Dulu ana pernah dengar ada tukang bakso di satu daerah yang tempat baksonya itu orang mengira orang ini pakai sihir, pakai dukun. Akhirnya sama orang digerebek, dituang itu panci baksonya, ternyata di dalamnya ada celana dalam. Nah, maka kalau itu sesuatu yang najis, umpamanya naudzubillah mungkin campur apa, maka haram kalau itu bercampur dengan najis. Maka itu yang perlu dilihat. Tapi kalau umpamanya enggak, saat itu dia penglarisnya ditaruh di bawah mejanya umpamanya atau apa, maka makanannya tetap halal dalam kondisi ini. Dan bicara dukun ini nggak berhenti sampai hari ini. Kalau ada ustadz bicara tentang perdukungan, sihir, ustadz kita sudah di zaman yang nggak ada lagi dukun. Kata siapa? Warung-warung itu masih banyak yang pakai dukun, pakai penglaris. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon nasihati istri saya. Kok Ustadz suruh ngasih nasihat istrinya? Kita tadi udah bahas, kalau ada masalah jangan dibawa keluar, selesaikan di dalam rumah. Kalau udah nggak mampu baru nanti minta orang luar. Ini dia minta ustadznya. Istri saya masih senang nonton drama Korea. Kebetulan istri saya hadir di kajian ini. Jazakumullah khairan. Insyaallah jamaah. Jamaah, salah satu yang menyebabkan perceraian yang tadi belum kita bahaskan adalah hilangnya sosok kepemimpinan seorang laki-laki. Antum kalau udah kayak gini nih, antum udah kehilangan
jabatan antum sebagai pemimpin. Antum harus kasih nasihat, dudukin. Setelah kasih nasihat nggak mau, antum jangan tidur sama suami antum, sama istri antum. Udah enggak, ana serius. Nonton video Korea lagi, ya udahlah. Ana nggak akan tidur sama antum. Itu keseriusan jemaah. Tapi kalau suami kasih nasihat, malam nanti ngobrol lagi sama istri, pegang-pegang istri, kata istri, besok ana nonton Korea lagi. Maka yang serius jemaah, ada nasihat-nasihat, tapi sebelum nasihat yang macam-macam jemaah. Ini nasihat secara umum. Tumbuhkan keimanan. Kadangkala penyebabnya itu iman yang lemah. Nonton Korea, Anda sampai sekarang nggak tahu apa yang bagus di sana jemaah. Apa sebenarnya ceritanya yang bagus, atau kita tuh dibohongin, makanya kita hidup penuh dengan kepalsuan. Itu cerita semua dari awal sampai akhir bohong dan dusta. Tapi kita tonton. Maka suami tumbuhkan keimanan, lalu berikan perhatian. Soalnya kalau istri nonton Korea, lalu antum datang, ya Allah, kok gelap kayak gini ya. Antum datang langsung gelap rumahnya, karena dia nonton yang bening-bening di sana. Baik, begitulah para suami. Antum harus tundukkan pandangan antum juga. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, istri ana kalau ana suruh pakai niqab, banyak alasannya Ustaz. Dia bilang bertahap, terus sampai lama nggak ada perubahan Ustaz. Bagaimana solusi supaya istri ana mau pakai niqab terus Ustaz? Tapi yang pertama berkaitan dengan hukum niqab sendiri jamaah. Memang diperselisihkan oleh para ulama. Yang mengatakan niqab itu suatu kemuliaan, mungkin itu pendapat yang lebih kuat daripada yang mengatakan wajib. Jadi yang terpenting kalau antum ingin istri antum pakai niqab, yang antum garap itu bukan niqabnya. Apa yang digarap? Imannya. Karena semua orang termotivasi untuk beramal itu karena ada imannya jamaah. Motornya itu iman. Mobil sebagus apapun, kalau nggak ada motornya nggak jalan. Makanya Allah Azza wa Jal senantiasa mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, itu yang disentuh dulu. Atau Allah sentuh di akhir ayat, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, kerjakan atau tinggalkan perbuatan itu. Maka kalau bicara hukum itu mudah sekali. Kalau bicara hukumnya halal, hukumnya wajib, siapa yang tidak bisa menyampaikan itu? Tapi bagaimana membuat orang ini jadi mau mengamalkan yang wajib, mau meninggalkan yang haram? Siapa yang nggak tahu dengan hukum judi? Semua orang tahu insya Allah. Tapi kenapa togel itu masih rame di Indonesia jemaah? Wallahi Ana kemarin masuk Jakarta dapat kiriman SMS ya. Iya, SMS-nya silahkan ikut togel ini macam-macam ya Allah. Nggak tahu Ustadz dikirimin itu sama dia. Astagfirullah jemaah. Nah, artinya dia kirim kepada siapa saja dia kirim jemaah itu jemaah. Ketika orang sedang lemah imannya, sedang nggak punya duit, dia punya utang banyak, dia punya uang mamanya 1 juta, utangnya 100 juta. Kayaknya anak ikutkan ini, kalau menang ya menang lah, itu dia. Seperti itu. Maka kalau bicara hukum itu sangat mudah menyampaikan, tapi bagaimana membuat dia mau mengamalkan hukum tersebut, itu tugas kita. 13 tahun Nabi kita SAW berdakwah di kota Mekah, memupuk keimanan, mengajak kepada tauhid. Baru setelah itu turun hukum puasa, haji, pakai jilbab. Itu di mana turunnya? Di Medina. Dan juga buat para istri, kalau suami memerintahkan, kalau perintah itu awalnya sunnah, tapi suami memerintahkan, jadi hukumnya wajib bagi istri untuk mengamalkan perintah suami. Nggak usah banyak alasan. Sami'na wa ata'na. Perihal pernikahan,
Bila mana wali nikah masih berpegang teguh terhadap tradisi nenek moyang yang menentang syariat Islam, namun mempelai wanita udah menjalankan pemahaman sunnah, ini bagaimana? Mohon penjelasannya dan nasihatnya karena ana lagi dalam hal terkait. Ya jamaah, generasi yang sebelum kita ini, generasi tua, itu memang berat untuk berubah. Itu lumrah. Kalau antum membaca sejarah pengikut Nabi Muhammad SAW itu muda-muda, yang tua nggak beriman. Kebanyakan yang tua, kebanyakan ya kita lihat penentang dakwah itu yang tua. Lalu bagaimana kita menghadapi orang-orang yang tua seperti ini? Ya, anti berusaha untuk memberikan pemahaman. Kalau kita melihat ada 10 kemungkaran, kita tidak bisa menghilangkan semuanya, kurangi kemungkaran itu. Memang ada proses. Antum lihat yang ini ayah, mohon maaf, yang ini jangan, yang ini jangan. Nih loh, sunnahnya kayak gini, pernikahannya seperti ini. Karena kalau mereka akhirnya dalam pernikahan menggunakan klenik-klenik ya, ada yang sesajen di sumur, sesajen di mana, sesajen di mana, maka itu satu hal yang bermasalah dan anti harus berusaha untuk memperbaikinya. Kalau nanti umpamanya orang tua tidak mau menikahkan karena anti maunya yang sesuai dengan sunnah, maka di sini ada yang namanya pengajuan waliul adl. Di KUA itu, di pengadilan agama, ada pengajuan anak umpamanya tidak dinikahkan sama orang tuanya gara-gara dia ingin pasangan hidup yang paham agama, maka dia bisa mengajukan kepada pengadilan untuk diuruskan. Ini bapak anak nggak mau nikahkan anak karena umpamanya pasangan hidup anak yang lamar anak ini udah kenal sunnah Ustaz, udah taat beragama, tapi bapak anak nggak mau, maka bisa mengajukan kepada pengadilan di sana jemaah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya bila meyakini setelah berdoa membaca Al-Fatihah dengan menahan nafas agar doa terkabul? Ahibati fillah, kalau kita meyakini sesuatu, hendaklah keyakinan itu didasarkan ilmu. Apakah benar Rasulullah SAW mengatakan itu, mengamalkan itu? Kalau iya, ya kita yakini. Tapi kalau enggak, jangan. Nih, sebuah amalan supaya doa antum dikabulkan sama Allah SWT. Apa kata Nabi SAW? Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi antum yakin dikabulkan. Ini orang yang baca Al-Fatihah dengan tidak bernafas, karena keyakinan dia Allah akan mengabulkan doanya dikabulkan. Tapi bukan karena bacaan Fatihah tanpa nafas itu, bukan. Karena keyakinan. Memang ada orang kalau cuma ngomong antum yang yakin lah, kata dia. Kalau berdoa kurang yakin jemaah. Tapi kalau dikasih amalan gini, Al-Fatihah yakin ini kabulkan sama Allah. Akhirnya dikabulkannya itu karena keyakinannya. Tapi amalan itu tidak disunnahkan. Itu yang Anda ketahui. Maka tolong sebelum beramal itu berilmu terlebih dahulu. Saya mau menanyakan, bagaimana menyikapi suami yang masih belum mau meninggalkan sisa-sisa riba, bahkan memulai lagi, padahal suami sudah tahu bahaya riba. Waktu pertama kali tahu bahaya riba, beliau menangis minta ampun, mau tobat, tapi seiring waktu ya memudah begitu saja. Kebetulan suami pengusaha Ustadz. Itu saja pertanyaan dari saya, mohon diberi pencerahan. Wallahi jamaah,
orang itu selalu berpikir, ini pengusaha, makin dapat modal besar, semakin dapat keuntungan besar. Tapi dia lupa, kebanyakan orang yang modal besar dari bank riba, dia itu budaknya bank. Kalau bicara keuntungan, sampai ada satu orang tiap bulan nyicil 10 juta ke bank, bunganya saja. Bunganya, dia kerja capek untuk bayar bunganya saja. Bertahun-tahun nggak pernah lunas. Makanya Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah itu menghancurkan riba pelan-pelan, hancur tapi. Mungkin sekarang belum melihat kita kehancuran tersebut. Wa yurbis sadaqat, dan Allah akan kembangkan, tumbuhkan sedekah. Bagaimana sikap istri? Ya terus berdoa. Yang pertama, jangan berhenti berdoa. Yang kedua, buka wawasan suami. Ajak suami melihat orang-orang yang hancur karena riba. Duduk lagi sama suami, bang, masih ingat dengan hadis ini? Dahsyatnya dosa riba, seperti berzina dengan ibunya sendiri. Dan sang istri harus bisa memotivasi suami dengan cara qanaah, mencukupkan dengan yang ada. Bang, ana ridho bang, kita hidup di tenda, kita hidup di bawah jembatan, hidup di mana ana ridho. Nih ana punya emas, nih ana punya cincin, jual semuanya bang. Sehingga suami yakin dia mendapatkan pendamping hidup yang siap untuk menghadapi tantangan yang akan terjadi. Tapi kalau istri cuma ngasih nasihat tapi dia tidak pernah berperan untuk menunjukkan kepada suami, maka kadang-kala suami akhirnya terjebak lagi. Kemudian jamaah, ketika seorang bertobat, hijrah, tolong cari teman yang berbeda. Ganti juga teman antum, ganti juga sahabat antum. Sehingga kalau antum tetap berkumpul dengan pelaku riba, antum akan balik riba. Tapi kalau antum berkumpul dengan orang-orang yang sudah meninggalkan riba, insya Allah akan saling memotivasi meninggalkan riba. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati Ustadz dan kita semua yang hadir di sini. Amin. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya kepada Ustadz. Saya ingin menikahi wanita. Kesini saya mengenal wanita ini lebih dalam lagi. Dan di saat perkenalan saya dengan wanita ini tiba-tiba jujur kepada saya. Dia telah melakukan zina dengan lawan jenisnya. Ya iyalah. Ia mengaku melakukan ini hanya sekali dalam seumur hidupnya. Ya Ustadz, sekarang alhamdulillah wanita ini tambah lebih baik lagi dari sebelumnya. Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Dan sarannya untuk saya ke depannya. Terima kasih. Wallahi jamaah, perempuan ini lemah. Perempuan itu banyak digodain sama laki-laki hidung belang. Kemudian dia melakukan perzinahan. Kalau antum lihat perempuan yang antum akan nikahi ini benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha, antum nikahin. Kenapa? Ada orang-orang yang melakukan dosa yang dengan dosanya dia masuk surga. Karena dia bertobat, dia jadi takut, dia terhantui dengan dosanya. Dan ada orang-orang yang taat, patuh, banyak ibadahnya, dengan ibadahnya dia masuk neraka. Karena dia ujub dengan ibadahnya. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa.
Bahkan ketika Allah menyebutkan surga yang dipersiapkan lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa, salah satu sifat mereka, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tuh, apabila mereka melakukan dosa besar seperti zina atau yang semisalnya, atau dosa kecil, mereka langsung kembali kepada Allah. Dia tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah Jalla Jalaluh, dan mereka tidak terus-terusan melakukan dosa. Berhenti dia berbuat dosa, silahkan antum nikahin. Pernah dengar cerita tentang pezina di masa Rasul SAW yang dia datang dalam kondisi hamil, mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina. Sampai akhir cerita perempuan ini dirajam sampai mati. Setelah mati Nabi nyolatin tuh perempuan. Apa kata salah seorang sahabat? Ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat. Wahai Rasulullah, alaika salatu wassalam, ya Rasulullah, gimana engkau mensolatin dia sedangkan dia sudah berzina? Apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahli Madinah lawasi'atum. Kau tahu perempuan ini sudah bertobat. Kalau pahala tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah yang melakukan dosa, cukup mengampuni dosa mereka semua. Jadi kalau kita lihat perempuan yang mungkin dulu pernah jahat, pernah terjerumus dalam dosa, kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, dan antum lihat perubahan di diri dia, maka silahkan. Tapi kalau antum insya Allah dia mau tobat, jangan, karena baru mau tobat. Antum kalau punya istri yang masih harus ngajarin, capek. Maka nih kalau memilih pasangan hidup, pilihlah pasangan hidup yang udah jadi. Antum punya istri, masya Allah, udah ngerti cara didik anak, udah ngerti cara melayani suami, antum nggak ngajarin. Karena pernah ada seorang laki-laki yang ngajarin istrinya. Dia capek harus ngasih tahu istri, kamu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Yang salah siapa? Istrinya apa suaminya? Suaminya yang pilih istri kayak gitu. Antum jangan mengatakan, Ustaz, ana capek ngajarin istri ana. Ya salah antum pilih dia sebagai istri. Kalau antum memilih dia sebagai istri, tanggung jawab sekarang untuk ngajarin, karena antum akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi perempuan ini benar-benar bertobat dan udah faham, udah ngerti, insyaallah silahkan antum nikahin dia. Tapi kalau enggak, jangan. Cari yang lainnya. Tapi ana sudah kadung cinta, Ustaz. Nah, ini masalahnya. Assalamualaikum Ustaz, ana ingin tanya, suami ana melarang ana untuk berkunjung ke rumah orang tua ana karena suami ana malu. Setiap ke rumah orang tua ana sering dibawakan belanjaan dan lain-lain. Bagaimana Ustaz solusinya? Alhamdulillah, solusi sudah ada. Masalahnya malu karena sering dibawakan belanjaan. Ngomong sama orang tua, tolong kalau anak kesini gak usah dikasih apa-apa, suami malu. Berarti kan ada sebabnya, jamaah. Kita tuh kadang-kala dokter itu kalau ngasih obat sama pasien tanpa tahu sebab penyakitnya, 3 hari balik lagi dia. Nanti kalau nggak sembuh balik lagi. Tapi kalau sudah ketahuan sebabnya antum ini karena makan pedas umpamanya, antum jangan makan pedas, kasih obat, selesai insya Allah. Maka sini ketahuan suami, alhamdulillah suami anti baik sebenarnya, dia ingin menjaga kehormatan dirinya. Anti harus bantu dia bukan karena benci sama mertua, tapi karena dia merasa malu kalau dibawakan belanja. Usahakan kalau
orang tua anti mau kasih anti karena kehidupan anti yang memang susah. Ngomong sama ibu, nggak usah suami sampai tahu. Terus gimana caranya? Kasih mentahannya aja. Loh iya jemaah, ini kan masalahnya kau kelihatan bawa-bawa kan malu. Tapi kalau fulus kan anti taruh di kantong, suami nggak tahu gitu loh. Insya Allah rumah tangga jadi baik, seneng. Ketika kalau suami ngomong, dek, abang lagi nggak punya duit. Alhamdulillah bang, ada rezeki anak bang. Masya Allah, syukron. Tadi ya, suami nerima jemaah. Cuma kadang-kadang suami tadi jaim aja dia jemaah. Artinya alhamdulillah solusinya sudah ketahuan. Ustadz, bagaimana cara menasehatin para istri? Insya Allah, antum punya istri berapa nih jemaah? Insya Allah dia jemaah. Menasehatin para istri yang sudah kecanduan medsos, dikit-dikit main HP, sampai suatu saat masak goreng lauk sampai gosong. Ustaz. Alhamdulillah, tapi suaminya ini baik jemaah. Kenapa dia nggak ceraikan? Karena dia melihat kepada kelebihan istrinya. Cuma ada penyakit, memang handphone ini penyakit. Sekali harus ada, mungkin kita mulai dari rumah tangga kita. Pekan tanpa handphone. Oh, kalau tanpa handphone susah. Pekan tanpa internet. Telepon kan masih bisa. Yang dimatikan kan tinggal datanya kan, paketnya, chat, selesai. Ngomong sama istri, nih ana matikan paket ana, nanti matikan juga, siap. Nggak ada yang bunyi jemaah. Itu yang bunyi kan kebanyakan itu telepon, nggak ada orang telepon sekarang ini udah. Kadang-kadang ana lihat perempuan punya handphone tuh nggak pernah ditaruh di telinganya, yang ada nonton aja, nulis itu. Karena apa? Karena ada paket data. Coba dimatikan. Insya Allah ini sebagai antum pun harus mengajak istri. Artinya istri yang kecanduan kadang-kala penyebabnya dia kurang kegiatan. Bukan kurang kegiatan, masak sampai gosong itu. Artinya kegiatan punya dia, tapi kegiatan sama anti, sama antum sekarang kegiatannya. Artinya duduk bersama, handphonenya sama-sama ditaruh ya. Subhanallah, ada sampai satu keluarga dia punya acara kajian keluarga. Dia ngomong, Ustadz, anak punya kajian keluarga. Kalau keluarga datang itu kita pakai keranjang Ustadz. Semua handphone taruh keranjang. Dia taruh. Soalnya Ustadz, kalau tetap pakai handphone itu ngobrolnya nggak sama keluarga, ngobrolnya sama teman-temannya semua. Ketika dia tarik itu, anak merasakan ada hubungan silaturahim yang bagus Ustaz. Pengganggunya apa? Handphone jemaah. Maka tugas suami tadi berusaha untuk membiasakan, semuanya perlu pembiasaan. Atau bikin jadwal kapan pegang handphone. Umpamanya nggak bisa puasa handphone. Ya sudah, jadwal kita pegang handphone, ngomong sama istri dalam sehari umpamanya berapa jam. Antum bikin. Mulai 1 jam udah. Cukup insya Allah. Sudah kapan waktunya tentukan. 1 jam itu pegang handphone. Setelah itu matikan. Karena ini mungkin belum punya anak. Dia bicara masalah masakan. Tapi ketika punya anak, ada orang tua yang menelantarkan anaknya. Gara-gara main handphone. Dan manusia ini tidak ingin putus dari internet. Buktinya apa? Handphone ini ada baterainya. Baterainya itu berapa jam sih bertahan sih? Karena takut mati, beli power bank. Enggak, anak nggak boleh terputuskan. Kasih power bank lagi. Dan sampai ada perempuan, anak ingat, dia itu beli kabel charger itu jamaah 3 meter. Nah itu tugas suami lah memperbaiki itu jamaah. Kayaknya itu pertanyaan terakhir jamaah. Ada lainnya? Udah habis? Alhamdulillah. Kalau udah habis selesai, ahibati fillah. Tadi kita cukup panjang berbincang tentang indahnya agama Allah ini. Perceraian, tolak,
menjadi salah satu syariat yang kita harus bangga dengannya. Tapi jangan bermudah-mudahan bercerai, karena perceraian termasuk amalan yang paling dicintai oleh iblis. Paling bahagia iblis itu dengan perceraian. Kenapa bahagia? Anak kasih hadiah. Masya Allah, antum angkat tangan duluan. Nah, fadhal. Karena memutuskan silaturahim. Betul jamaah. Gak apa-apa, kasih hadiah. Siapa yang ustad? Nah, fadhal. Iblis karena setannya bisa menceraikan. Kenapa kalau dikasih mahkota? Iya, apa sih cerai ini bisa sampai iblis seneng banget sama perceraian? Itu soalnya. Karena tadi memutuskan silaturahim. Yang apa-apa lah, kasih hadiah lah. Jangan yang besar-besar hadiahnya. Fadhal, kasihkan, kirim di sana. Sudah, pertanyaan lain ini jamaah. Kecuali antum punya jawaban lain. Nah, ya. Berdiri antum. Berdiri, Masya Allah. Bisa libur kerja gitu. Di bis itu nggak ada yang tidur siang, semua yang kerja terus. Oh ya, kasih hadiah biar nggak ada terlalu lama, kasih hadiah. Udah cukup jamaah. Kalau terjadi perceraian, kadangkala kalau perceraian tidak sesuai dengan sunnah, korbannya bukan silaturahim aja, iya, anak durhaka sama bapaknya. Kalau anak itu ikut sama ibunya, dia benci sama bapaknya. Kalau dia ikut sama bapaknya, dia benci sama ibunya. Yang terkadang menyebabkan anak-anak itu kemudian na'udzubillah, dia jadi geng-geng motor yang tidak dalam pengawasan orang tuanya. Artinya iblis ketika berhasil menceraikan, dia akan berpikir banyak hasil yang dia dapatkan. Bukan hanya dua orang berpisah ini, ada banyak dosa-dosa lain yang bisa dia garap dengan perceraian tersebut. Baik, hadiah yang lainnya. Ana mau kasih hadiah buat yang paling tua. Ada yang 90, 80. Umur berapa bapak? 72,5. 72,5. Ada yang ngalahkan? Ada yang 73. Ini 72,5, tinggal sisa aja mah. Nah, artinya memang stok lama ini kata Nabi SAW kan, umur umat Nabi SAW 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari itu. Kita doakan semoga bapak diberkahin umurnya. Ada yang umur berapa yang belakang sana? 74 ya mah. Masa kasih hadiah lainnya? Kirim ke belakang sana jamaah. Bener 74 ya. Jangan ditambah-tambahin jamaah. Baik, untuk peserta. Kok pakai peserta? Untuk jamaah paling jauh. Sumedang. Ada yang lebih jauh dari Sumedang? Surabaya, Sulawesi enggak, yang memang datang buat kajian ke sini Sumedang. Mana? Bima. Di sini Dukuh Bima, antum dekat. Mana Bima? Enggak dekat antum, kasih yang Sumedang. Antum datang dari NTB mau kajian ini aja. Bener. Oh, sekalian belajar. Nggak bisa. Yang sekalian nggak bisa jamaah. Baik, masih ada hadiah. Tadi kita sebutkan beberapa penyebab terjadinya perceraian. Sebutkan 5. Karena imannya kurang. Tujuan nikah hanya untuk menyalurkan nafsunya saja, nggak tahu sama tujuan nikah. Baik. Yang ketiga,
belum memiliki persiapan untuk berumah tangga. Yang keempat, pengkhianatan dalam rumah tangga. Yang kelima, beda visi dan misi. Masya Allah, itu yang menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.